Ini kebetulan hari ini pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta menyelenggarakan rapat kerja dalam masa bakti, masa pengabdian perpanjangan. Jadi karena ada pandemi, kemudian muktamarnya ditunda sampai 2 tahun, sampai 2022, maka otomatis kemudian muswil juga ditunda, musda juga ditunda. Nah, ini berdasarkan keputusan pimpinan pusat, maka kita melaksanakan aja dalam masa perpanjangan ini. Berapa lama nih, Pak? Jadi mestinya 2020, tapi nanti insya Allah kita awal 2023 untuk bisa musda. Nah, pimpinan daerah yang di dalamnya ada 11 pimpinan, mestinya 13, tapi yang satu karena kebutuhan organisasi sehingga harus diangkat menjadi kepala sekolah, dan itu aturan di persyarikatan tidak boleh rangkap jabatan antara di pimpinan persyarikatan dengan di pimpinan amal usaha. Sehingga salah satu anggota dari 13 itu kita ikhlaskan untuk menjadi kepala sekolah di SMK Muhammadiyah 2. Yang kedua, Pak Rinto ini karena meninggal karena korban COVID juga menjadikan yang mestinya 13 hanya tinggal 11. Tapi insya Allah tugas-tugas beliau bisa di-cover oleh teman yang lain. Jadi ada berapa lembaga? Jadi pimpinan ada 11 sekarang, kemudian lembaga majelis itu ada 19, Pak. Jadi ada majelis pendidikan dasar dan menengah, kemudian ada majelis ekonomi, ada majelis wakaf dan sebagainya, ada lembaga hikmah dan kebijakan publik dan seterusnya. Jadi total ada 19 pembantu pimpinan yang di dalam Muhammadiyah istilahnya pembantu pimpinan, itu lembaga dan majelis ada 19. Nah, hari ini alhamdulillah sudah rawuh semua, ketua sekretaris majelis lembaga, kemudian pimpinan harian 11, ditambah tamu undangan yaitu ketua-ketua urtum. Ada 8 urtum di tingkat PDM kota ini. Dan ini adalah raker yang pertama setelah masa perpanjangan. Insya Allah nanti masih ada raker sekali lagi sebelum muktamar, tetapi karena kondisi seperti ini, raker ini tidak bisa menghadirkan lebih. Jadi karena keterbatasan ruang dan juga aturan bicarakan program tambahan ke depan itu, meskipun kemarin sudah ada praraker, Pak. Insya Allah ini sudah mengerucut dari program dari masing-masing lembaga majelis sudah pada masuk, nanti akan kita bahas bersama dalam waktu setengah hari ini. Insya Allah ini akan menghasilkan hal-hal yang terbaik untuk menyelesaikan tugas kita sampai nanti periode muktamar yang akan datang. Saya kira begitu, Pak Tunwun. Yang paling penting, Pak, dari berapa lembaga, berapa majelis, apa Pak yang paling utama selain muktamar, selain muktamar ya? Betul. Jadi program utamanya kita adalah menyelesaikan yang kemarin selama pandemi ini banyak yang tidak bisa terlaksanakan. Nah, dalam masa perpanjangan insya Allah nanti akan kita laksanakan itu. Yang kedua adalah sukses muktamar dan juga sukses untuk program-program ke depan. Kita tidak hanya sekedar melaksanakan apa yang kemarin belum terlaksana, tapi ada tambahan karena 2 tahun itu tidak waktu yang sebentar, ini bisa kita manfaatkan untuk menambah program-program yang insya Allah menjadi program-program pilihan. Masih pendidikan, ini juga harus menyesuaikan dengan regulasi. Termasuk diantaranya menyiapkan terkait dengan nanti misalnya ada perubahan-perubahan kurikulum. Kita sudah toto Pak untuk ke sana. Karena kita ini amal usaha yang paling nampak di persyarikatan ya amal usaha pendidikan. Sehingga mau tidak mau kita ketika diregulasi pemerintah ada perubahan, kita juga harus menyesuaikan, dan insya Allah teman-teman di majelis kurikulum. Jadi barangkali nanti dengan Merdeka Belajar ini sebenarnya Muhammadiyah punya peluang untuk bisa lebih mengembangkan karakter anak-anak, karakter siswa terkait dengan al-Islam dan kemuhammadiyan. Dengan catatan memang kita harus menguasai kurikulum yang sudah disampaikan oleh pemerintah dulu, sehingga nanti kita bisa menyesuaikan untuk kepentingan persyarikatan. Kemudian ini Pak, tadi disinggung-singgung Muhammadiyah PDM kok kehilangan dalam tanda petik kehilangan program program guru honorer, program apa itu? P3K. P3K ya. Jadi begini Pak, kehilangan berapa?
Kalau di kota kita tidak banyak, tidak lebih dari 50 guru, tidak lebih. Dari tidak dasar lebih. dan Iya, ya dari SD SMP. SD SMP SMA. Tidak lebih dari 50. Karena memang sudah kita siasati sejak awal bagaimana kita minta komitmen para guru itu terhadap persyarikatan. Tetapi juga kita harus konsekuen, Pak, untuk lebih meningkatkan maisha mereka, kesejahteraan. Karena satu-satunya kunci di situ. Ketika kesejahteraan belum bisa menjamin, apapun yang terjadi mereka mesti akan lari, dan kita tidak bisa untuk mencegah itu. Nah, di kota, di antara sekian 5 kabupaten kota ini, alhamdulillah kota yang paling aman. Paling aman, karena di antara PDM yang lain ada yang kehilangan sampai 200 gurunya, dan hampir semua yang mendaftar di itu adalah kader potensial. Ya, potensial, karena belajarnya di Muhammadiyah, tapi yang memanfaatkan nanti orang lain. Kenapa? Karena kita belum bisa memenuhi kesejahteraannya. Sehingga kita harapkan ke depan Majelis Dasmen juga lebih mengutamakan juga bagaimana supaya maisha mereka, pendapatan mereka, kesejahteraan juga dipertimbangkan. Sehingga kita tidak bisa apa-apa kalau kemudian banyak yang harus mencari peningkatan kesejahteraan dengan cara di luar. Nah, ini Majelis Dasmen. Iya, intinya sebenarnya di sana. Dan itu sudah kita upayakan, diantaranya adalah dengan mengikutkan dana pensiun. Muhammadiyah sudah punya dana pensiun sehingga bisa dikelola oleh persyarikatan.